Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Menurut Nabi, orang yang hadir ke majelis ilmu seperti ini maka akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Semoga Allah menetapkan kita, terus memilih kita agar kita terus bisa hadir ke majelis ilmu, sehingga kita berhak atas mudahnya jalan menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Ramadan yang hari ke-24 kemarin, kita membahas bahwa iblis itu merupakan musuh utama kita. Ketika itu saya menyampaikan cara iblis menyesatkan manusia. Antara lain, waktu itu saya ceritakan bahwa ada ulama ahli ibadah digoda oleh iblis sampai dia mati kafir. Bayangkan ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ulama yang alim luar biasa, khusyuk luar biasa, berhasil digoda oleh iblis sehingga dia mati kafir. Maka kita harus betul-betul waspada dengan godaan iblis ini. Lalu saya juga sudah menyampaikan waktu itu Quran surat ke-7 ayat 16, bahwa iblis akan menghalang-halangi kita manusia dari jalan Allah yang lurus. Iblis akan menghalang-halangi kebaikan. Kita akan digoda agar kita tidak sholat berjamaah bagi yang laki-laki, tidak bersedekah, tidak ngaji, dan lain sebagainya. Lalu keburukan akan dijadikan indah dalam pandangan manusia. Itu godaan iblis, itu strateginya iblis. Keburukan nampak indah, ya. Yang bid'ah nampak seperti sunnah. Yang sunnah dikerjakan mati-matian melebihi yang wajib. Padahal kalau yang kerjakan yang wajib seperti sholat sunnah, seperti sholat duhur, asar, dan sebagainya itu santai saja. Tapi yang sunnah justru mati-matian. Ya. Seharusnya apa? Yang wajib, yang fardu didahulukan, diperbaiki lebih dahulu, baru yang sunnah-sunnah kita perbaiki. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan bagaimana cara iblis itu menyesatkan kita manusia. Di Quran surat ke-7 ayat 17, cara iblis menggoda manusia itu diberitahukan Allah kepada kita. Di Quran surat ke-7 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum mim baini aydihim. Kemudian saya di sini iblis. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan. Ini iblis. Untungnya Allah memberitahu kita sehingga kita bisa jadi waspada. Kita akan datangi iblis dari depan. Menurut Ibnu Abbas, maksud bahwa iblis mendatangi kita dari depan itu adalah iblis akan membuat kita ragu-ragu terhadap urusan akhirat. Benar tak? Surga itu ada. Benar tak? Neraka itu ada. Wong kita nggak pernah melihat, ya toh? Memang nggak pernah melihat, ya. Wong itu gaib. Hanya dia dikabarkan Allah di Al-Quran dan di hadis. Tapi sebagai orang yang beriman, kita wajib hukumnya untuk mempercayai itu, bahwa surga itu ada, neraka itu ada, siksa kubur itu ada,
dan lain sebagainya ya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun ya. Kalau kita ragu berarti kita sudah terkena godaan iblis yang dari depan tadi. Menurut Ibnu Abbas seperti itu. Ibnu Abbas ini sahabat kecilnya Nabi. Kenapa disebut sahabat kecilnya Nabi? Karena Nabi sudah berumur 50 tahun lebih, Ibnu Abbas masih belasan ya. Dan Ibnu Abbas ini pernah didoakan Nabi agar apa? Agar beliau itu paham dengan ilmu Al-Quran. Makanya apa? Ibnu Abbas itu dijuluki oleh para sahabat kiainya umat ini. Karena memang sangat pandai ilmu agamanya. Sangat pandai. Lalu ini harus kita waspadai. Lanjutan Quran surat ke-7 ayat 17. Iblis berjanji kepada Nabi akan menggoda kita. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Jadi iblis akan mendatangi kita dari belakang. Dari belakang kita, menggoda kita dari belakang. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, maksud dari mendatangi kita dari belakang ini adalah iblis akan membuat kita sangat berhasrat kepada urusan dunia atau sangat cinta dunia. Karena cinta dunia maka dia kerja keras terus menerus, tidak punya waktu untuk beribadah, tidak punya waktu untuk sholat ke masjid, tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena dia itu apa? Sangat cinta dunia, bahkan menghalalkan segala cara. Dia maling, dia korupsi dan lain sebagainya. Tidak peduli halal haram. Karena apa? Sangat cinta dunia. Itu merupakan apa? Godaan iblis akan mendatangi kita dari belakang. Lalu lanjutan ayat di Quran surat ke-7 ayat 17. Janjinya iblis ini di depan Allah dan dibocorkan oleh Allah kepada kita ya di Al-Quran ya, agar kita waspada terhadap cara iblis menggoda itu. Wa an aimanihim, dan dari kanan mereka iblis akan mendatangi kita dari kanan. Jadi lengkap ya, dari depan, dari belakang, sekarang dari kanan ya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, iblis akan mendatangi kita dari kanan itu maksudnya apa? Membuat samar atau subhat pada urusan agama. Tadi itu yang sunnah dilakukan sungguh-sungguh seperti yo-yo gitu ya. Tapi yang wajib dianggap remeh gitu ya. Salat fardu yang laki meremehkan agar dia tidak salat berjamaah di masjid. Tapi yang sunnah justru dia kejar mati-matian ya. Dia kejar mati-matian. Seharusnya yang wajib yang didahulukan ya, baru yang sunnah kita kerjakan. Membuat samar segala urusan agama itu maksudnya apa? Bid'ah dianggap itu sunnah dan banyak sekali seperti itu. Padahal bid'ah mengada-ada, Nabi nggak pernah melakukan. Oh ini kan baik gitu. Jadi berpendapat seperti itu, ini kan baik. Maka kita enggak apa-apa kita kerjakan, enggak apa-apa wong baik. Itu kita kena godaan iblis ya dari kanan. Dari kanan, hati-hati, hati-hati. Ini Abdullah bin Abbas yang bicara yang ini. Menafsirkan apa? Ayat suci Al-Qur'an di Quran surat 7 ayat 17 ini. Aduh, sampai batuk-batuk saking semangatnya ya. Agar kita ini apa? Selamat dari godaan iblis ya. Selamat dari godaan iblis. Lanjutan ayat di Quran surat 7 ayat 17, iblis akan menggoda kita. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Lengkap toh? Dari depan, belakang, kanan, kiri ya toh. Menurut Ibnu Abbas, iblis akan membuat kita terberdaya pada kemaksiatan. Kita akan dibuat bermaksiat. Pertamanya kita sulit sekali melakukan maksiat itu. Begitu pernah sekali dilakukan, kita ingin taubat, digoda oleh iblis. Alah, kamu sudah pernah melakukan, maka lakukan lagi. Nanti Allah kan maha menerima taubat ya. Allah maha menerima taubat. Istighfar yang banyak, nanti Allah akan mengampuni kamu. Iya, kalau sempat kita bertaubat. Bagaimana kalau kita sedang melakukan dosa itu oleh Allah dicabut nyawa gitu, sehingga kita tidak sempat bertaubat.
Maka kita harus waspada dengan godaan iblis itu. Setelah dosa kita banyak, kita mau tobat, iblis itu langsung menggoda kita lagi, mendatangi kita dari kiri tadi itu, menggoda kita dengan apa? Bisikan-bisikan apa misalnya? Itu dosamu sudah banyak, Allah itu tidak mungkin ngampuni kamu. Maka agar kamu tidak rugi dua kali, di dunia rugi, di akhirat rugi, di dunia ini puas-puaskan, melakukan dosa sebanyak-banyaknya, agar kamu setidaknya puas di dunia. Gitu. Luar biasa itu godaan iblis ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, nah ini lanjutan ayat ini yang perlu kita hati-hati. Iblis itu sesumbar di depan Allah. Lanjutan ayat, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka ini bersyukur atau taat. Jadi iblis itu bersesumbar di depan Allah, bahwa Allah itu tidak akan mendapati hambanya ini bersyukur atau taat kepada Allah. Jadi iblis akan bertekad kepada Allah, berjanji pada Allah, akan menggoda manusia itu sebanyak-banyaknya agar tergelincir. Jadi kita harus waspada ya, karena iblis berjanji seperti itu, sesumbar seperti itu di depan Allah, kita pun harus apa? Harus berhati-hati dengan godaan iblis. Maka agar kita tidak digoda iblis, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita harus merendah serendah-rendahnya kepada Allah. Makanya iblis tadi tidak menyebut apa dari bawah ya. Tidak menyebut dari bawah dan dari atas ya. Dan dari atas tidak disebut oleh iblis. Itu menunjukkan apa? Iblis tidak bisa menggoda kita dari atas dan dari bawah. Kalau kita menyerah total kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, maka iblis tidak akan bisa menggoda kita. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan hamba dari godaan iblis, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang. Jadi lindungi hamba ya Allah, agar hamba tidak tergoda oleh iblis. Jadi berdoa kepada Allah dari atas, Allah di atas kita. Maka kita berdoa kepada Allah agar tidak digoda oleh iblis. Dan sesuai dengan yang dinyatakan iblis sendiri, iblis itu tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Di Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bahwa iblis itu akan menggoda kita semuanya akan bisa digoda kecuali hamba-hamba engkau, kata iblis. Di Quran surat Al-Hijr ayat 40, yang ikhlas di antara mereka. Jadi orang yang ikhlas nggak bisa digoda iblis. Itu kata-katanya iblis sendiri. Allah membocorkan kepada kita, Allah memberitahu kita, kalau kamu ibadahnya ikhlas, kamu nggak bisa digoda iblis. Makanya kalau kita perhatikan orang yang beribadah ke masjid dengan ikhlas, dia pasti istiqomah ya. Tapi kalau dia itu ingin dipuji orang, suatu saat pasti kalah. Kalau dia beribadah itu karena ingin kaya, maka dia pasti kalah dengan godaan iblis. Maka kita beribadah itu ikhlas karena Allah. Sedangkan hal-hal lain, misalnya harta dan sebagainya, itu merupakan bonus saja ya, bonus dari Allah. Orang yang beribadah akan diberi oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, semoga kita ini termasuk orang yang ditolong Allah, diselamatkan Allah, agar kita bisa beribadah dengan ikhlas, hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah, sehingga kita tidak bisa digoda oleh iblis. Segala yang baik dari yang saya sampaikan ini, semuanya berasal dari Allah. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan yang salah itu karena kebodohan saya. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.